Baik, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Cifani. Di sini kami akan dari kelompok karena Spinwheel akan mempresentasikan untuk codingan kami mengenai proyek kami yang sudah dibuat sebelumnya dan sudah dipresentasikan melalui GeoGebra. Sebelumnya perkenalkan nama saya Priyadi Cuanda dengan NIM 231401058. Nama saya Hana Catherine dengan NIM 2314011049. Oke, di sini langsung saja mulai dari codingan. Pertama kita ini include untuk library ya, kita pakai GloutHub OpenGL. Kemudian kita ada using namespace std ya, kita pakai C. Kemudian ini kita define untuk P ada di 3, sekian ya. Itu sudah standar. Kemudian di sini kita ada inisialisasi variabel, ada integer, float, bool dan lain sebagainya ya. Ini untuk ya untuk nanti kita di keyboard kita bisa kontrol sehingga kita buat ada true, ada nanti bisa diubah jadi false gitu untuk diubah melalui keyboard. Nah, ini ada inisialisasi beberapa nilai awal untuk project ini. Kemudian juga ada structure untuk start, untuk bintang-bintang nanti kita pakai struktur yang kita buat sendiri, yaitu di sini ada float, ada posisi ya, posisinya karena dia 3 dimensi ada X, Y, Z, kemudian juga ada kecerahannya, kita melalui brightness dan juga ada pace ya. Pace ini untuk seberapa bentuk material dari star ini nanti kita ubah di paste. Kemudian kita ada vektor dari stars ini, dari struktur stars ini kita buat sebuah vektor. Nah, untuk integer 6 dari stars ini ya kita ada 500 sehingga artinya nanti kalau di codingan ketika di generate bintangnya itu ada 500. Kemudian untuk debris ya debris kita ada beberapa jenis. Itu ada di debris type. Nah, kita ada pakai sphere, ada pakai icosahedron, kemudian juga ada yang cube. Nanti kita atur dibagi ketika kita membuat debris tersebut. Kemudian untuk dari debris ya isinya itu ada arc, ada B, kemudian ada angle-nya, kemudian ada angular-nya, ada size-nya juga, ada tinggian nih posisinya juga ya. Kemudian juga ada RGB untuk warnanya, kemudian ada debris type ya dari sini nanti dari pilihan enum ini. Kemudian sama dengan star tadi kita buat juga debrisnya itu ke dalam bentuk sebuah list seperti itu. Kemudian 6 dari debris sini ada 50 sehingga debris yang di generate nanti ada 50. Tuh. Nah, ini ada serat untuk disk particle. Disk particle itu nanti disk dari black hole-nya tersebut. Itu ada di sini juga kita buat strukturnya. Ada floatnya berisi ada angle, ada radius, dan juga ada size. Kemudian juga sama seperti tadi ada angular vel, ini velocity-nya, kecepatannya. Nanti akan saya jelaskan juga. Kemudian juga ada RGB. Nah, bedanya di sini kita ada ini untuk alpha ya, atau untuk opacity-nya. Kemudian juga di sini sama seperti tadi ya, kita menjadikan dia vektor untuk disk partikelnya. Kemudian untuk disk partikel fixed count-nya itu ada di 39.000. Cukup banyak. Kemudian ini ada last time, pertama-tama kita inisialisasi dulu nol. Kemudian ini untuk ya helper kita ketika membuat random. Nah, ini ada untuk membuat menghasilkan sebuah angka random, kita ada sebuah fungsi yang kita buat terlebih dahulu itu random f seperti ini. Nah, kemudian untuk setup like, nah setup like ini juga bagian dari saya. Ini adalah sebuah fungsi untuk kita untuk menghitung kecerahan dari sebuah objek. Jadi ada ambien ya, ambien ini kecerahan ketika sebuah objek itu sebenarnya terkena cahaya, tapi terkena cahayanya sedikit saja, maka kita sama ratakan semua, kita pakai ambien ini. Kemudian diffuse ini ketika dia objek tersebut terkena cahaya, maka segini untuk RGB-nya. Nah, ini untuk like spec-nya seperti ini, dan juga kita punya beberapa kita pakai GL like F ini untuk uh, tadi kita sudah enable untuk lightning-nya, sehingga kita pakai di sini juga GL like untuk pewarnaannya, kita pakai position, ambient, diffuse-nya yang udah di apa kan yang sudah di inisialisasi sebelumnya. Di sini juga kita pakai ambient, ini untuk yang ambient ya. Kita pakai GL like 1. Di sini kita inisialisasi juga semuanya, dan juga di sini kita panggil lagi like postnya, kemudian juga like diffuse-nya kita panggil di sini. Nah, ini untuk material, nanti material akan dijelaskan juga bahwasanya material itu ada berbeda-beda. Kemudian di sini ada init start dan juga kemudian di bawah init debris. Nah, untuk init start ini kita inisialisasi untuk startnya itu, jadi pertama objek start tadi yang start tadi itu yang di sini itu kita bersihkan dulu, kita clear. Ya, setelah kita
bersihkan, maka kita reserve. Ini untuk reserve, artinya kita menyediakan ruang di bagian memori sebesar 6 starnya. 6 starnya tadi berapa? Kita lihat 6 starnya ada 500, sehingga untuk di memori sudah dialokasikan sebanyak seukuran untuk 500 star. Seperti itu untuk ukuran dari starnya itu tadi seperti yang sudah dijelaskan. Kemudian kita lakukan looping ya hingga dengan memenuhi jumlah starnya itu tadi 500. Nah, ini adalah star kita pakai struk yang udah kita buat tadi ya di atas. Itu isinya ada float dan lain sebagainya. Kita buat dia ke dalam variabel S. Nah, kemudian float R ini kita untuk mendapatkan nilai random, nilai radius dari star tersebut, ukuran dari star tersebut. Kemudian ada theta pi ya. Ini untuk mendapatkan nilai dari theta tersebut itu berkisar antara, ini kita pakai random F ya, udah kita itu helper function tadi, kita itu range-nya antara 0 sampai dengan 2 dikalikan dengan pi. Pi juga kita sudah define tadi sebelumnya. Ini adalah untuk ukuran sudut theta dari star tersebut. Nah, untuk R ini kita ada di 30, kemudian kita kalikan dengan 0,65 dikalikan dengan random, sehingga 0,65 ditambahkan dengan random segini, itu kalau berdasarkan teori artinya randomnya itu ada di sekitar, kalau misalnya sini 0 artinya minimal sini 0 artinya ini total nanti menjadi di 0,65. Kemudian kalau misalnya di sini maksimal di 0,335 artinya dia di 1, artinya ini hasil dari random ini berkisar di 0,65 sampai dengan 1. Nah, kemudian untuk pi ini kita juga pakai random seperti yang tadi. Kita kalikan dulu, kemudian kita kurangkan dengan 1 agar hasilnya tidak melebihi 1. Nah, kemudian ini untuk posisi-posisinya ya, posisi X, Y, Z dalam koordinat 3 dimensi. Kita itu menggunakan sin konstan untuk ukuran. Kemudian ini untuk uh, brightness-nya, brightness dari kecerahan dari star tersebut kita atur di sini antara 0,3 sampai dengan 1. Nah, untuk phase-nya ini adalah ketebalan ataupun pewarnaan dari objek tersebut kita atur juga dia menggunakan random. Kemudian kita push, kita masukkan ke dalam objek star yang sudah kita buat sebelumnya di sini. Nah, kemudian untuk ini debris ya sama seperti sebelumnya, debris dalam bentuk list kita clear, kemudian kita reserve sebesar num debris. Num debris itu tadi ada sebesar di 50 aja. Nah, tapi isinya banyak ya debris ini, ada floatnya, ada AB, angular velocity, ada size-nya juga dan lain sebagainya, ada debris type juga berupa enum atau pilihan seperti itu. Kemudian kita lakukan looping juga di sini. Kita inisiasi dulu base-nya itu di 1,6 tambah random. Nah, ini artinya kalau kita hitung minimalnya ada di 1,6 dan maksimal ada di 8,5 ditambah 1,6. Seperti itu. Nah, kemudian ini untuk kita inisiasi awal A-nya dari kita ambil dari nilai base ya, itu random, dan juga B-nya tetap kita ambil random secara random juga, tapi ada range-nya. Nah, kemudian untuk angle-nya di sini kita randomkan juga untuk posisi angle dari si debrisnya tersebut. Nah, untuk angular velocity ini adalah kita menghitung. Nah, di sini kita bisa lihat artinya ketika base-nya ini semakin besar, artinya objek tersebut semakin dekat dengan pusat black hole tersebut. Ketika dia semakin dekat dengan pusat black hole tersebut kan berada di 0,0 ya dalam 3 dimensi. Nah, semakin dekat dia maka objeknya itu akan semakin lambat. Nah, dari sini kita bisa ukur, kita bisa hitung melalui fungsi ini. Jadi ketika base-nya ini semakin besar, maka angular velocity-nya ini akan semakin lambat seperti itu. Nah, kemudian untuk di size-nya ini adalah kita ukuran dari debris tersebut itu random. Kemudian ini offset ya, ini dia posisinya sehingga objek itu enggak posisi secara horizontalnya itu enggak di cuma menumpuk di satu tempat. Jadi dia tetap random juga seperti itu. Nah, kemudian ini fungsi random untuk ini ada kita generate sebuah angka random, kita modulkan dengan 5. Artinya kalau dalam modulo 5 hasilnya itu pasti antara berkisar 0 sampai dengan 4. 0 sampai dengan 4, kemudian kita ambil jika dia sama dengan 0, maka RGB-nya akan seperti ini. Ini adalah untuk pewarnaan dari objek tersebut. Sehingga artinya 20% dari debris ya kalau berdasarkan hitungan sekitar 20% ya, karena kalau kita lihat dari modulo 5 itu kan ada 0 sampai dengan 4. Itu adalah 0, 1, 2, 3 dan juga 4. Nah,
0, 1, 2, 3, dan 4. Kalau yang diambil cuma 0 itu sekitar 20%. Seperlima dari pilihan tersebut itu bisa menghasilkan angka seperti ini. Sehingga kalau angka random yang dihasilkan tadi itu berupa angka randomnya kita modkan 5 dan hasilnya itu bukan 0 ya, itu bisa 1, 2, 3 ataupun 4, itu dia pakai RGB yang ini gitu. Nah, kemudian ini untuk T ya, kita ini T-nya ini untuk type-nya, untuk kita secara random kita menentukan type-nya. Tadi kan type-nya ada sphere, icosaedron, dan juga ada cube. Nah, untuk T-nya ini kita hitung dari random modulo 3, artinya kemungkinan nilai T itu 0, 1, dan juga 2 ya kan, hasil modulo 3. Nah, kalau misalnya T-nya 0, kita pakai di sphere. Kalau misalnya T-nya bukan 0, kita uji lagi apakah T-nya 1. Kalau T-nya 1 kita pakai icosaedron ini, dan juga kalau T-nya bukan 1 dan juga bukan 0, kita pakai di cube ya. T-nya 2 berarti kita pakai di cube. Kemudian kita masukkan dia ke objek D tadi. D ini debris ya. Nah, kemudian ini untuk this particle sama seperti tadi ya, kita clear, kemudian kita reserve, kita lakukan perulangan juga, kemudian kita inisialisasi semuanya. Sehingga radius ya pakai RR. Nah, RR ini adalah kuadrat, ya ini, oh bukan kuadrat ya, ini perpangkatan, tapi dia perpangkatan 0,5, itu artinya dia berarti akar 2 ya. Jadi akar 2 dari bilangan random antara 0 sampai dengan 1. Itu untuk nilai RR-nya. Itu untuk kita gunakan juga untuk menghitung dari radius dan juga angle. Nah, selain itu kita juga menghitung ukuran dari dispartikelnya. Dispartikelnya kita hitung pakai ini. Nah, artinya ini kalau misalnya RR-nya semakin besar ya, kalau misalnya RR-nya besar, maka ini ketika dikurangi hasilnya akan menjadi lebih kecil. Ketika hasilnya menjadi lebih kecil, artinya size-nya juga menjadi lebih kecil ya, karena di sini operasinya hanya tambah dan kali, sehingga berbanding lurus dengan P size-nya nanti. RR ini menentukan jarak antara uh, disk partikel tersebut dengan objek black hole tersebut. Artinya semakin dia dekat, maka semakin besar juga objek yang dihasilkan nanti gitu. Nah, untuk ini ya color itu kalau misalnya kita run nanti ya, kita run nanti programnya, kita bisa lihat bahwasanya color yang warna dari disk partikel yang berada di dekat black hole tersebut dan yang jauh dengan black hole tersebut itu memiliki warna yang berbeda-beda, dan warna yang berbeda-beda itu nggak random. Jadi warna yang berbeda-beda itu bergantung pada jaraknya. Itu diatur dari sini ya, kita uji dari radiusnya. Kita hitung dulu radiusnya, seberapa jauh dia terhadap titik black hole tersebut. Kemudian kita hitung kalau misalnya T-nya di bawah 0,45, maka RGB-nya segini. Kalau misalnya dia di atas 0,45, maka RGB-nya segini. Dan yang di luar itu maka RGB-nya akan segini. Nah, uh, kita hitung lagi kemudian untuk ini ya, kita pakai random juga tadi untuk RGB yang di luar sini. Yang di luar jangkauan ini 0,45 ataupun di atasnya. Nah, di sini ada untuk menghitung A ini, A itu untuk opacity tadi ya. Opacity ataupun alfanya kita hitung di sini. Nah, juga ini angular velocity ya, kecepatan dari perputaran itu nanti kita rotasi. Nah, kemudian ini kita masukkan dia ke dalam objek disk particle. Kemudian ini ada draw star ya, untuk menggambar bintang-bintang yang sudah kita buat tadi. Ya, kita buat tadi kan dia dalam objek star ya. Objek star itu nanti kita gambar menggunakan ini. Jadi kita pakai stars, kita hitung dia lightningnya, kemudian gel points ya, kita pakai titik untuk gambar starsnya itu. Jadi posisi starsnya itu ada TW, TW ini untuk ya twinkle-nya. Jadi starnya itu nggak cuma nyala terus, dia bisa kelap-kelip. Ya kita atur dari sini, dia pakai time ya. Jadi dia bisa hidup mati tersebut, karena sinus itu kan dia 0101 0101 turun naik turun. Kita bisa hitung dari sini. Kemudian ini untuk juga B brightness-nya kita bisa hitung juga. Kita pakai variable TW yang tadi naik turun itu. Kemudian karena tadi kita disable lightning-nya, kita buat dia pakai gel color ya. Kemudian baru kita kita enable lagi lightning-nya, kita twinkle-twinkle-nya. Nah, kemudian ini untuk draw debris-nya. Debrisnya itu ya bentuknya macam-macam ya.
Debris, ada ini ya solid icosaedron, kemudian ada solid cube. Nah, itu kita atur dia secara random untuk pembentukannya. Ada juga sphere gitu ya, di type-nya itu bergantung pada di type ya, tadi di type-nya itu kan random ya. Udah dijelaskan tadi. Nah, ini kita untuk arah-arah dari angle-nya tersebut, angle dari debrisnya kita buat dia menggunakan, kita hitung pakai sin cos tan, yang nggak pakai tan ya, pakai sin cos saja. Kemudian kita masukkan dia ke dalam matriksnya, kita translasikan dia, kemudian kita rotasikan sesuai dengan angle-nya tadi. Nah, itu untuk kita implementasi transformasi dari yang tiga dimensi. Kemudian ini emisif ya, shadernya kita nggak terlalu penting, nggak terlalu dijelaskan. Ini emisif ini untuk ya objek tersebut supaya terlihat uh, teksturnya seperti itu. Nah, kemudian ini apa warnaan seperti yang sudah dijelaskan tadi, ambient, diffuse, specular, sinus ya, ambient ini ya kalau misalnya objek tersebut terkena cahaya tapi sedikit ya kita samain semua itu di berapa, di 0,18 gitu. Nah, ini diff artinya dia diffusion, dia terkena objek sepenuhnya maka dia ada di satu ya. Ada di satu. Nah, ini untuk yang specular, kemudian untuk yang sinusnya juga ada di 18,0 seperti itu. Nah, ini kita tadi kalau misalnya dia di tab-nya itu yang terpilih di sphere, dia kita pakai glued solid sphere untuk pembentukannya pakai fungsi ini. Kemudian kalau misalnya dia yang terpilih tadi di tab-nya secara random, di tab yang terpilih secara random itu kan tadi yang pakai modulo 3 ya kan, yang 012. Nah, dia kita pembentukannya pakai solid Icaceron. Kemudian kalau misalnya dia bukan sphere, bukan Icaceron, artinya dia yang cube, maka kita pembentukannya pakai glued solid cube ini. Nah, ini untuk scalingnya kita ukurannya kita pakai sesuai dengan yang di size yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Kemudian kita pop matrix juga semuanya kita masukkan dia ke dalam objek-objeknya seperti itu untuk kita tampilkan. Oke, kemudian untuk saya juga akan menjelaskan bagian main. Kita cari dulu main. Nah, untuk bagian main, ya fungsi utama ya, fungsi utama ketika program dijalankan, ya kita buat dulu beberapa inisialisasi ya, ini standar ya. Full screen juga ya kita enable ya, jadi begitu awal dia langsung full screen. Kemudian depth test ya, depth test ini untuk ya objek itu berada di depan ataupun di belakang ya, kita bisa enable di sini dulu sehingga objek yang di render itu nggak dia memperhatikan Z buffernya, memperhatikan posisi depan dan belakangnya seperti itu terhadap kamera. Kan GL Smooth ya untuk transisinya, kemudian ini normalize sehingga pergerakannya tuh semua tetap standar seperti itu. Yang kita panggil ya fungsi-fungsi yang udah kita buat tadi, ini kita panggil juga fungsinya. Kita ada parameter fixed particle count ini yang tadi 39.000 kalau nggak salah. Coba kita lihat ya 39.000 itu fixed particle count. Kemudian juga ini ada beberapa fungsi yang nanti akan dijelaskan oleh Hana. Oh, ini fungsi keyboard akan saya jelaskan ya. Jadi fungsi keyboard ini, bentar ya, Ctrl F, kita cari keyboard. Kita cari. Nah, ini special key akan saya jelaskan. Jadi ini untuk implementasi bahwasanya ketika kita menggunakan keyboard kita bisa mengontrol transformasi-transformasi yang ada. Ini yang kita pakai untuk rotate ya. Uh, ada switch key ya. Ini untuk ketika kita melakukan, kalau misalnya kita pakai if else ya. Dibanding kita pakai if else, kita pakai switch key ini untuk dengan parameternya key di dalamnya, dan case ketika masih kita tekan left ya, row left seperti ini, maka ini akan terjadi. Kita tekan right, ini akan terjadi. Kita tekan up, ini akan terjadi. Kita tekan down dan lain sebagainya, ini akan terjadi. Itu ini kamera distance ya, untuk uh, zoom zoom in dan juga zoom out gitu kita atur pakai pitch up dan juga pitch down. Nah, kemudian untuk key press ya, ini untuk fungsi-fungsi yang kita pakai di key press ya, di keyboard. Selain kita pakai yang arrow tadi spesial, nah kita juga pakai yang key press yang biasa itu di J, ketika J ya. Ini kita show charge-nya tadi kan yang di true false itu ya.
yang paling atas. Nah, true false ini kita atur juga di situ sehingga ketika show judge-nya menjadi false maka judge-nya tidak muncul. Judge itu yang wujud cahaya seperti itu, wujud seperti kon. Tuh, coba kita lihat. Nah, ini ya judge, kemudian juga disk ya, piringan tadi ya yang ada pakai disk partikel ya, pembentukannya kita pakai disk partikel tadi. Nah, ini O. Untuk debrisnya, debris itu objek-objek yang tadi secara random ya. Tadi debris ada debris type ya, yang pakai 012. Kemudian juga S ya, ini untuk show stars ya, stars yang kita pakai twinkle tadi, yang kita bentuk pakai GL point. Nah, kemudian untuk P ini, kita bisa pause animasinya, jadi pergerakan rotasi dan sebagainya kita bisa pause. Ini reset ya, kita reset ulang semuanya, semua nilai-nilainya seperti awal lagi. Dan juga ini untuk scale dari disknya itu. Jadi piringan tersebut yang dibentuk tadi kita bisa lakukan scaling terhadap disknya tersebut menggunakan tombol plus dan tombol positif dan tombol negatif yang ada di keyboard. Ini sama dengan juga ataupun pakai underscore ya. Karena kalau di keyboard itu kan min itu dia satu tombol ya dengan underscore, dan juga plus itu satu tombol dengan sama dengan seperti itu. Kita post display kita tampilkan ulang seperti itu. Ya, ini adalah fungsi untuk main. Kita reshape, kita ini ya, ini fungsi-fungsi yang kita callback ya, kita panggil ulang dia setiap ada perubahan seperti itu. Fungsi yang kita callback, kita deklarasi di sini. Kemudian ini last time ya, last time ini yang kita pakai juga ya, yang kita inisiasi di awal tadi itu nol. Ini last time selalu berjalan, kita ubah terus nilainya. Nah, kemudian ini kita deklarasikan gel color nih untuk ya warna latar belakangnya. Nah, ini color ambient ya, karena kita mau latar belakang seperti di luar angkasa. Dan juga ini kita tampilkan di terminal seperti itu. Kita pakai gel main loop itu untuk looping-looping, callback-callback dan lain sebagainya seperti itu. Untuk fungsi-fungsi sisanya akan dijelaskan oleh Hana. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi backhold. Fungsi black hole ini menggambarkan objek utama di tengah sistem ini. Black hole digambar dengan sphere dengan radius 0,9. Warnanya ini sangat gelap, tetapi tetap diberikan sedikit komponen spekular agar memiliki highlight kecil ketika terkena cahaya dari sumber lampu di scene. Untuk memberikan efek glow atau cahaya samar di sekitar black hole, fungsi ini mengaktifkan blending dan memberikan emission pada material. Kemudian menggambar beberapa sphere tambahan yang sedikit lebih besar dari sphere utama, masing-masing dengan alfa rendah sehingga tercipta lapisan halo yang lembut dan membuat black hole lebih terlihat secara visual. Setelah itu, emission dimatikan kembali. Selanjutnya adalah fungsi draw jet cones. Fungsi ini digunakan untuk menggambar dua jet energi yang memancar dari kutub atas dan bawah black hole. Lighting dinonaktifkan karena jet ingin digambarkan dengan warna cerah tanpa dipengaruhi shading. Jet dibangun menggunakan beberapa cone berbasis triangle fan. Core cone atau lapisan inti menggunakan additive blending sehingga warnanya terlihat sangat terang. Kemudian, lapisan glow luar ditambahkan dengan alfa lebih rendah, memberikan efek kabut energi yang menyelimuti cone utama. Kedua jet yang atas dan bawah digambar dengan membalik cone menggunakan rotasi. Selain cone, fungsi ini menggambar sparkles atau partikel kecil bercahaya yang muncul secara acak. Bawah lagi. Sepanjang posisi setiap partikel dipilih secara acak setiap frame dan intensitasnya dibuat berdenyut menggunakan fungsi sinus sehingga jet terlihat hidup dan seolah memiliki energi yang mengalir. Selanjutnya adalah fungsi accretion disk. Pertama-tama, dia menerapkan transformasi berupa rotasi tilt, skala, dan rotasi animasi berdasarkan sudut rotasi disk. Lighting dimatikan agar warna setiap partikel dapat tampil apa adanya tanpa dipengaruhi cahaya.
Blending dan point smoothing juga diaktifkan karena agar titik-titik disk menjadi halus dan memiliki transparansi yang lembut. Partikel disk digambar dalam 3 kelompok berdasarkan ukurannya, yaitu kecil, sedang, dan besar. Setiap kelompok menggunakan ukuran titik yang berbeda melalui gel point size. Seperti yang medium itu gel point size-nya 2,8 dan berbeda juga untuk yang kecil dan besar. Untuk menggambar setiap partikel, posisi X dan Z dihitung melalui fungsi trigonometri menggunakan radius dan sudut partikel. Lalu warna diterapkan sesuai nilai RGB dan alpha yang sebelumnya dihitung. Setelah menggambar seluruh titik, fungsi ini juga menghasilkan beberapa hotspot sebagai titik terang yang tampak berdenyut di sekitar disk. Beberapa partikel dipilih secara deterministik, lalu pada posisinya digambar sfera kecil dengan alfa dan ukuran yang berubah mengikuti fungsi sinus waktu, menciptakan efek panas atau turbulensi di dalam disk. Setelah semua selesai, fungsi ini mengembalikan pengaturan blending dan lighting ke keadaan semula. Selanjutnya kita akan pindah ke bagian display, yaitu fungsi yang mengatur seluruh proses rendering setiap frame. Fungsi ini pertama-tama menyiapkan projection matrix dengan perspektif 3 dimensi, kemudian menempatkan kamera menggunakan glue look at. Scene diputar sesuai input pengguna melalui variabel scene rotate X dan scene rotate Y. Jika bintang diaktifkan, fungsi ini menggambar background stars terlebih dahulu. Setelah itu, menyetel pencahayaan melalui setup lights. Black hole kemudian digambar, diikuti accretion disk yang diberi polygon offset untuk menghindari Z-fitting ketika disk dan black hole berada berdekatan. Jet dan debris kemudian digambar jika fitur tersebut diaktifkan. Di akhir proses, fungsi display beralih sementara ke mode 2 dimensi untuk menggambar overlay berupa teks, informasi seperti jumlah partikel, dan kontrol keyboard. Selanjutnya adalah fungsi update scene. Fungsi ini menghitung delta time, yaitu selisih waktu antar frame sebelumnya dan sekarang, sehingga animasi menjadi frame rate independent. Jika animasi tidak dijeda, disk akan menambah sudut rotasi berdasarkan kecepatan tertentu yang dipengaruhi oleh skala disk. Debris akan memutar sudut orbitnya masing-masing berdasarkan kecepatan masing-masing. Black hole diberi rotasi lambat, dan seluruh partikel disk dipengaruhi sudutnya mengikuti kecepatan sudut masing-masing. Fungsi ini juga memperbarui nilai alfa global untuk jet agar tampak berdenyut halus. Setelah memperbarui semua variabel animasi, fungsi memanggil good post redisplay untuk memberitahu sistem bahwa frame berikutnya perlu digambar ulang. Baik, sekian presentasi dari kelompok karena spin wheel. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih untuk perhatiannya.